Oke, Enjoy saja. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Waalaikumsalam Dalu, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji, Mas Fauzi, dan Sugeng Dalu, kagem sahabat-sahabat kebun berkah semua. Alhamdulillah, seperti biasa ini harusnya di hari Sabtu ataupun hari Minggu ya, kita ngopiin ya, ngobrol penuh ide yang inspiratif. Dan Siki, aku karo Mas Oji nih, sebenarnya sudah dijadwalkan lama ini, sudah dijadwalkan lama, namun kodarullahnya baru bisa hari ini. Kita bisa ngobrol, ngobrol penuh ide yang inspiratif. Adapun tema obrolan ngalur ngidul, Dina Gie, obrolan terkait tentang bangun alas alami ya, membangun hutan alami. Ini berdasarkan pengalaman Kang Ozi selama bekerja ya, bekerja di suatu perusahaan yang memang memiliki upaya untuk membangun alas, membangun hutan alam. Monggo Mas Oci perkenalan disit. Nah, nganggo bahasa ngapok ya ora apa-apa. Nganggo bahasa pokoknya santai wae Mas. Nah, ini kan ngobrol karo Lidut mungkin ya Mas Oci nanti takon karo aku kembaran kayak gitu, biasa-biasa. Monggo Mas Oci perkenalkan. Nah, Ya, oke. Terima kasih Pak Jun atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih sahabat kebun buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nama panggilan mungkin ya nama panggilan Fauzi, Mas, eh, atau kalau di lapangan sering dipanggil Zaki. dipanggil siapa? Ya, monggo sama saja. Zaki. Luar biasa. Kayak lagi kuliah bareng. Iya, monggo. Ya ini alhamdulillah bisa hadir setelah dikejar-kejar Pak Jun berapa puluh bulan. Iya, berapa puluh Ya, bulan yang lalu ya. kebetulan Iya, iya. ya, mungkin pada malam hari ini saya akan ya sedikit berbagilah pengalaman mengenai Iya, iya, kegiatan atau aktivitas saya ya. iya, Selama inilah mungkin sampai dengan saat ini ya, iya, kaitannya berkaitan dengan kegiatan di kehutanan. Kebetulan iya, eh, masih berkaitan langsung dengan ini Pak Hutan. Jadi iya. apa namanya, kalau selama ini kan teman-teman apa banyak yang berkecimpung di dunia hutan tanaman ya, yang Iya, iya. lebih apa istilah di banyak aktivitasnya gitu kan. Mm-mm. Terutama kaitan dengan masalah penanaman gitu ya, pembangunan kan memang kalau dari sejarahnya kan memang di HT itu kan memang apa memang betul-betul dibentuk ya untuk membangun atau mengestablish hutan tanaman ya, Iya, untuk pasokan kebutuhan industri. Nah, iya. mungkin pada malam hari ini saya coba untuk sedikit ini ya memberi warna pada aktivitas pengelolaan hutan yang kebetulan apa namanya kaitan dengan kalau sekarang namanya PBPH ya, kalau dulu kan ada Ya, IUPHK, kalau iya, sekarang namanya pengelolaan PBPH. perizinan pengelolaan hutan ya. Jadi Mm-mm. ini sekilas saja, kalau saya kebetulan bekerja atau eh, berada di PBPH Hutan Alam ya. Kalau dulu Hmm. istilahnya HPHHA, kemudian ada Ada. IUPHK, Iya. dan sekarang pun menjadi PBPH saja. Mm-mm. Eh, untuk aktivitas yang
apa namanya yang berkaitan dengan hutan alam kebetulan ya sedikit berbagilah pengalaman. Ya, Jadi apa namanya ya di pengalaman saya kebetulan apa namanya tidak jauh ya dari ya upaya lah, salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hutan terutama di hutan alam. Jadi ya. selama ini mungkin dari tahun berapa ya? Eh, ya setelah lulus ya. Suwe ya, suwe aku karo awakmu kan setelah lulus ora ketemu lagi baru iki lho, tatapan muka lho. Ya sepertinya pernah ketemu tapi Nang endi tahun coba? berapa? Seingat saya tahun 2010. Jadi itu di 2010 ya? Balikpapan. Kita makan di 2010 sampai ada kunjungan ke Kaltim di Balikpapan. Kita Oh, iya nggak iya sengaja iya itu. iya 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 iya. Ya saya ketemu di apa rumah makan depan Iya, tapi rumah sekilas sih makan itu. memang. Ya, Kalau lah. itu dan waktu itu masih di inspektorat sih kalau nggak salah ya, setahu saya loh. 2010 di Inspektorat betul. Ya. Ya, ya betul. Kasih Jadi, karo Mas apa jenenge kayak ya? Mas sing gawe usaha sega goreng siapa? Lihai, Lihai. oh Nah, Lihai. benar-benar kan ketemuan Lihai itu posisi waktu itu ya sudah di Samarinda, itu masih di betul. Nah, Samarinda. nah, Ya. Nah, jadi ya mungkin langsung to the point Pak iya, Dun ini. eh Kebetulan mungkin dari mungkin awalnya nyemplung ini langsung bekerja di hutan alam. Jadi iya, iya, iya. waktu itu tahun berapa ya? Sekitar Ya ya 2003 2004 Mas. mungkin lebih mas, mungkin sekitar 2007 ya, 2007 2008. Oh Waktu ya. itu setelah launchingnya ya program silvicultur intensif ya. Ya, Di silviculture intensif betul. waktu Silin ya. itu salah satu apa program dari kementerian yang digagas oleh almarhum Pak Sukoco ya, Ya, Pak Koco dosen senior di kita. fakultas itu. Jadi Ya. mungkin awalnya berkecimpung dari situ ya, dari dunia Ya, 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 ya. dari silvicultur intensif itu. Saya kemudian ya sampai sekarang sih masih uh, kurang lebih berada ya dengan kegiatan yang 17 masih tahunan ya, Mas. 17 tahu ya tahunan dah. kurang lebih lah Luar biasa sekitar waktu 17 tahun. yang begitu lama lah pasti sudah mengalami Uh, pengalaman yang luar biasa. Maka saya akan gali nih pengalamannya Mas Mas Ozi ini. Mas, nek silvikultur hutan alam dengan silvikultur hutan tanaman, bedanya ki di apa sih ya Mas ya? uh, Beda sing mencolok jadi lah maksudnya. Nah, oh, kalau dari ya ini sepanjang ini ya sepengetahuan saya ya Mas nggak ya. apa-apa. Kan ini kan Ya, obrolan pengalaman saja Mas. ya namanya teknik silvikultur mungkin kalau perbedaan pada ini ya pertama mungkin dari jenis ya. Kalau teknik sih teknik ataupun standar saya rasa mungkin Pada pada ya prinsipnya sama ya. sama. Eh, Cuma eh, mungkin pada jenis ya. permasalahan jenis dan Eh, eh. juga ruang tumbuh ya atau Oh untuk iya iya. dan juga pada tujuan ya. Ini pada tujuan akhir gitu kan. Kalau Iya 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 mungkin di iya. hutan tanaman kan kita lebih lebih kalau saya melihat kan lebih lebih intensif dan dia apa pada jenis-jenis boleh dibilang yang fast growing ya, Ya fast growth. yang apa untuk memasok kebutuhan industri terutama di kalau di Indonesia setahu saya kan masih didominasi oleh pulp and paper. Oke. Berarti Sementara kalau mm, mm, kalau hutan alam kan eh, selama ini ya sepanjang pengetahuan saya kan eh, pada jenis-jenis yang ya mungkin itu juga berkaitan dengan aturan juga mas ya karena memang kita belum ya 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 ya. perkenankan untuk ini apa menanam jenis-jenis yang sampai dengan saat ini ya mungkin Ya.
jenis-jenis yang boleh dibilang eksotis dan Mm-mm. apa fast growing ya, karena Ah, memang ah, 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 keperluannya ya. kan. Bang, ini kalau untuk terutama di PPPH kan itu untuk memasok kebutuhan industri di plywood ya, palok, Ah, ah. sorry, di plywood ya, kayu Ya, lapis sama plywood. Ah. kayu gergajian mungkin secara, Oh iya iya iya. secara ini Oke. seperti itu. Tapi secara prinsip ya mungkin kalau kultur ya, pada prinsipnya mungkin sama yang pernah Sama ya. Nah, tadi cuman ada eh, perbedaan ya, jenis Mbak ya. ya, kayak gitu. Benar, Ya. perbedaan jenis, Hanya perbedaan. kemudian ya hanya kemudian ini Pak, Hmm, mungkin setelah adanya eh, awalnya kan dari TPTII itu ya, ya, tebang pilih ya tanam zaman ini zaman kita kuliah kan intensif apa ya, tanam bank pilih apa ya. Indonesia ya TPTI ya. Oke. Terus berubah lagi ya. Ini kan gandeng lapangan Ya tebang pilih tanam ya. Nah, Itu benar ya mungkin terus apa ya, mungkin dari situ sih saya jadi kemudian apa namanya, dari awal TPTII itu yang kemudian tahun 2005 itu ada istilah TPTII ditambah intensif. Nah, ah, intensif ini yang kemudian ada ada penekanan pada istilah penanaman itu ya, yang dalam oh, bentuk line planting itu, tanam jalur pada waktu itu. Jadi sebetulnya oke oke oke. itu juga merupakan proses yang tidak apa namanya, tidak pendek ya, artinya itu Hmm, dari tahun-tahun 90-an akhir itu ada satu proyek yang memang telah diuji cobakan, kemudian pada sekitar tahun 2005 atau 2006 dicoba untuk di pilot project kan itu, oke. mungkin gambarannya seperti itu. 2026 itu ya Kemudian Mas ya. ya, Tapi sekitar nek 2006 ya. dirimu ketika pertujuan pertama kali di perusahaan Mas, itu berlaku silvicultur intensif itu ya, yang silin ya? Nah justru itu pertama kali saya masuk itu, justru itu baru launching itu. Oh baru Jadi launching ya. Ya termasuk ya. ya Heeh. ikut pilot project kayak gitu kan. Heeh. Karena waktu itu kalau tidak salah ada berapa ya, satu atau dua PH yang memang memang sudah apa jadi percontohan terlebih dahulu gitu, Sudah eh, praktek ya di proses sebelumnya mungkin ya. ya. Iya, ya Heeh. kemudian Mm-mm. tidak salah waktu itu ada sekitar enam atau berapa ya yang ditunjuk oleh kementerian untuk melaksanakan waktu itu masih simpang siur Pak Jun. Jadi Eh, apakah silin itu sebagai satu sistem silvicultur, karena waktu itu kan sistem silvicultur yang berlaku kan hanya PPTI ya. TPTI, TPTI tambah I Ya, ya. masih TPTI Pak Jun, Oh, itu belum masih ada TPTI waktu itu ya. PPTI Oke, oke, ya. oke. Kemudian muncul silin, kemudian muncul TPTI itu. Iya. TPTI itu atau nama lain dari silin. Jadi waktu itu masih Hmm. semacam uji coba. Kemudian dengan berjalannya waktu, dari kementerian kalau tidak salah pada 2010 ada ya, itu Ya, 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 ya. eh, TPTI itu atau silin itu menjadi satu apa ya, teknik kalau tidak salah sih sekarang ya. Jadi Hmm. tetap karena pengetahuan saya sih waktu itu sering sekali ya dari kementerian itu um, ada, bukan perubahan namanya apa ya, ya semacam peraturan-peraturan yang kaitannya dengan teknik, dengan sistem kultur, tetapi pada intinya Cepat berubah ya. ada revisi-revisi yang juga Betul, betul, terlalu betul. Cepat apa berubah kali namanya itu. banyak itu. Nah Ya. kemudian sini ini kan sempat jadi pertanyaan apakah ini adalah satu sistem ataukah bukan gitu, karena kalau beberapa pakar bilang ini kalau satu sistem ya belum bisa ini kan karena masih Eh, baru eh, ya, akhirnya ya. disepakati kemudian semakin ke sini perkembangan, jadi silin itu tetap dipertahankan, tetapi menjadi satu teknik. Nah Teknik ya. sebetulnya silin itu ada tiga komponen Pak Jum, yang Komponen. menjadi dasarnya, iya yaitu pertama adalah
eh, bibit unggul ya. Jadi kita Ya. menanam menggunakan bibit unggul. Bibit unggul ya. Kemudian yang kedua adalah manipulasi lingkungan tempat tumbuh. Jadi memaksimalkan Manipulasi. lingkungan tempat tumbuh Ya. ya agar mampu bertumbuh dengan bagus ya. Yang Ya, ketiga ya, adalah ya. pengelolaan hama dan penyakit Oke, ada terpadu. tiga. Gitu. Jadi sebetulnya ya jadi teknik ya intinya di tiga itu apapun kemudian dengan perkembangan waktu sampai sekarang ini menjadi salah satu teknik di semua sistem silvikultur yang berlaku di Indonesia yang diperlakukan di BPPH Oh, gitu. berarti dalam Ya, istilahnya sekarang jadi wajib ya, Mas, bagi PPPH tadi itu ya. Hmm? masuk ya itu Hmm. sudah termasuk ada di peraturan menteri kalau tidak salah menteri Oke. dan Hmm. itu masuk dalam RKU ya. Jadi Oh, oke. Hmm. jadi apapun sistem silvikultur yang digunakan, apakah itu TPTI, apakah itu Hmm. TPTJ, apakah itu mungkin PHBB atau apa, tetap eh, teknik siling jadi salah satu yang harus dimasukkan menjadi selalu apa namanya teknik pengayaan penanaman Hmm. pada hutan alam. Ya, karena tadi tiga Ya, komponen yang utama sih ya, Mas ya. Tadi bibit unggulnya, iya, iya manipulasi betul. lingkungan sama pengendalian hama dan penyakit gitu ya. Nah, jadi ini bisa masuk Iya kemanapun betul. ya, Ya, termasuk TPTI, TPTJ itu ya. betul dan Ya. sebetulnya ya dan sebetulnya teknik itu kalau di HTI ya sebenarnya sudah berjalan dari Ya, lama itu teknik silin ya, itu. betul. Ya dulu memang saya pernah ingat almarhum Pak Koco ya itu. Ya silin nanti bisa di mana-mana, mau di HPH juga bisa, mau di HTI juga bisa dan itu Betul. mungkin malah yang sudah berjalan dulu di HTI ya. Ya, Istilahnya apa kalau teman-teman di HTI itu bilang adalah best practice apa-apa itu. ya, betul. Dan Mas, itu kan jenengan memang kan sesuatu di hutan alam, Ji, Mas. betul Anjir, betul betul. terkait tadi Mas penerapan penerapan silin yang tiga tadi tempatnya jenengan tadi, jenis apa yang dikembangkan, Mas? Oh ya betul. Ini kaitan dengan jenis Pak ya. Ji. Jadi untuk hutan alam itu terutama kita mengajunya pada Kalimantan dan Sumatera. Hmm. Itu untuk pada awalnya itu yang ditekankan adalah jenis-jenis dari Dictrocarpaceae, Pak. Peter Pokarpa. Jadi jenis-jenis Dictrocarpaceae, namun tidak semua jenis Dictrocarpaceae. Jadi Mm-mm. sekian ratus jenis Dictrocarpaceae itu kan setelah melalui beberapa penelitian yang ya ada beberapa penelitian di beberapa PPPH pada waktu itu sekitar tahun Ya. 90-an akhir Mm-mm. itu ada sekitar berapa ya mungkin 4 atau 5 ya Nah, 4 atau 5 termasuk yang diunggulkan ya. Mm-mm. ya dan dari sekian ratus jenis itu Ya. karpase. Mm-mm. Itu yang kemudian menjadi apa jenis yang ditekan apa sebagai jenis ini unggulan lah istilahnya Ya. jenis unggulan Mm-mm. untuk Unggulan tadi. penicillin itu Ya. terutama Sorea leprosula, Sore. Sorea parvi, uh, Johorensis, tahu Mm-mm. saya ada beberapa waktu itu 5 atau 6 dan untuk Ya. Ya. wilayah Kalimantan Barat itu ada satu jenis itu Platyclados, Sorea Platyclados. Itu Ya, memang ya. uh, hanya mungkin selama ini baru ketemu di wilayah Kalimantan Barat karena Ya. memang di wilayah setahu saya sih ya di Kalteng Ya. maupun di Ya. Ya. Kaltim Ya. belum pernah sih ketemu jenis-jenis Ya. itu. Ya. Mas, Hanya ada di Kalbar. Ya, tadi nanggane di tempatnya Mas Oji kan unggulan-unggulan tadi ya. Itu unggulannya untuk dilihat dari apanya ya Mas? Apakah cepet cepet gedene, cepet kayune dipanen apa gimana ya Mas? Eh, Tadi yang dipilih kan uh, unggulan itu. ya kalau dari rencana dari awal itu adalah dia nanti
dipanen pada hasil kayunya Pak Jun. Untuk jenis-jenis Oh, tersebut meranti ya, merah itu kan itu termasuk kelompok meranti merah. ya. Jadi karena berdasarkan dari penelitian itu Heeh. eh, meranti beberapa jenis meranti memang ya boleh dibilang termasuk memiliki pertumbuhan yang cukup cepat ya. Ya, 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 ya. Oke, Untuk oke. kemudian Mm-mm. bisa ditanam dan kemudian dalam jangka waktu estimasi sekitar 25 atau 30 tahun sudah dapat apa Diameter dipanen yang hasilnya. patas ya itu ya. Ya, ya. Berarti Ya, ya, nggih, keunggulannya karena cepet besar tadi ya, Mas. iya, ya Nah, ya, betul ya. Pak. Ya Mm-mm. memang itu juga masih apa namanya ya, karena apa harapannya kan kita akan menggunakan bibit unggul Pak Jun ya. Tetapi Betul, memang betul. proses untuk ke situ kan juga tidak mudah. Jadi Ya, 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 selama ya. ini untuk awal silin waktu itu adalah selain kita membangun tanaman operasional ya dari jenis-jenis yang telah terpilih, kita juga ditekankan waktu itu untuk membangun satu uji progeni Oh, atau busit. Mm-mm. bangun tanaman uji yang tujuannya nanti menjadi Oke. kebun benih dari pohon-pohon plus seperti itu. Betul, betul, Itu betul, betul. Hmm. di pengalaman para senior-senior dari Iya, apa iya, pohon-pohon iya. jati ya mungkin seperti itu atau Betul, pinus betul, seperti itu. betul. Kemudian ingin diterapkan ke kemeranti gitu, ke jenis-jenis Eh, fase gitu. Nah, kedepannya kan kita tahu sendiri bahwa eh, bahwa tidak mudah ya untuk mempertahankan satu kawasan hutan plus gitu ya. apa dengan Apalagi di alam. kelestarian Ya. dan juga ya keanekaragaman jenisnya. Apalagi kan Betul. mungkin selama ini meranti dianggap jenis yang pertumbuhannya lambat ya, seperti itu. Nah, dengan mungkin dengan harapan di, di, diketemukannya teknik silin ini pada jenis Depocarpaceae, Mm-mm. harapannya kita dapat meningkatkan produktivitas Mm-mm. produktivitas tanaman hutan Pak Jun, di hutan alam Pak Jun. Oke, Mas, jenengan kan pengalaman dalam membentuk pohon plus atau apa tadi ya untuk menghasilkan benih unggul atau biji unggul ya atau bibit unggul lah. Kesusahannya nang di Mas, di mana kesusahan ketika mau membentuk atau membangun kebun kebun bibit apa namanya pohon indukan itu Mas? Si dialami Ya, jenengan ketika membuat ya, itu. ya sedikit berbagi mungkin belum terlalu banyak pengalaman. Anjir. Ya Ya, pengalamannya eh, cara aku ya aku kalah lah. Dirimu langsung bilang. eh, jadi salah satu faktor pembatas Pak Jun di Prokarpase adalah eh, apa namanya musim berbunga dan berbuah Pak Jun. Oh, Itu iya, iya, kita iya. tidak bisa prediksi gitu. Mm, Jadi mm, mm. ya memang tipikalnya di Prokarpase ya seperti itu. Iya, Kita hanya iya. bisa perkirakan mungkin dia hanya bisa berbunga kan sekitar 5 atau sekian sampai 8 tahun itu pun tidak pasti ya. Jadi 8 tahun sekali, pas Mas. ada kesempatan bisa 5 sampai 8 bisa 5. Oh, Tetapi ya ini hanya sekedar apa namanya? Karena pada pengalaman. masing-masing Ya, area itu seperti itu. Pengalaman ya. saya Mm, mm. pernah di Kaltim itu ya per 5 tahun bisa itu atau lebih Mm. gitu. Nah dulu kami memulai itu pada saat kalau tidak salah musim panen raya itu hampir semua di Kalimantan tahun 2005 itu 2005. Mm. di Prokarpase berbuah. Nah, jadi Ya. pada waktu itu kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan koleksi Mm. buah atau benih dari pohon-pohon induk. Ya, ya. Kemudian kita bangun, kita establish menjadi tanaman uji progeni atau uji keturunan. Harapan nanti Ya. dari hasilnya itu nanti dia akan kita akan melakukan seleksi dan kemudian dari hasil seleksi tersebut pohon-pohon anak
turunan dari pohon-pohon induk plus itu kan akan menjadi pohon-pohon induk yang Oh, diharapkan dapat menghasilkan eh, benih-benih unggul ke depannya. Nah, tapi oke. memang ya kendalanya di situ Pak Jun. Jadi Nggih, 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 nggih. kesempatan untuk berbuah meranti itu paling ya 5 atau bahkan lebih. Jadi pengalaman Nggih. saya waktu di Kaltim paling tidak hampir 5 tahun. 5 tahun sekali ya. Ah, Biasa. 5 tahun sekali. Itu pun tidak merata di semua daerah. Artinya Iya. ketika kalau saya dulu di sekitar Gunung Beratus, di Lembah Mm-mm. Beratus di sekitar Penajam ya, itu sampai berapa ya 2000, hampir polanya hampir 5 tahun di sekitar situ. Mm-mm. Tetapi belum tentu itu terjadi di tempat lain. Misalnya Oke. di Kalteng itu kemarin hampir sekitar berapa ya? Mungkin hampir 6 tahun lah Wah, sampai tambah tambah lama malah ya di situ ya. Iya, iya. Jadi memang banyak faktor. Apakah ini kaitan juga dengan iklim dan apa ya? Mungkin bisa Iya, jadi dengan iya. iklim Oke. dan cuaca segala macam gitu. Ah, ah, Tetapi ah. memang dari pengalaman eh, kami di lapangan sih memang biasanya lebih dari 5 lah, minimal 5. Jadi Iya, iya. kadang-kadang Nek, kita nek, berharap lima ah, tahun ah. ya Ah, akan terus berbuah, ternyata belum. gini Mas, Ya, kan karena ngambil biji atau benihnya susah Mas, tentu kan harus ada trik-triknya kan biar tahan lama ya Mas ya. Piye gue caranya Mas, biar bijinya tahan lama terus tidak mubazir ya. Atau langsung diapaan? Atau langsung disemai atau seperti apa Mas untuk memperlakukan biji itu karena memperolehnya susah ini posisinya. Kan eman-eman ya ya. nek Eh, gue ternyata. Betul Pak Jun, jadi Iya, meranti atau kelompok diprokarbasi itu ya begitu ya. iya, betul betul. Salah satu upaya untuk kita akan bisa mendapatkan benih ketika Iya, tidak berbuah, iya. itu yang sudah diupayakan adalah satu dengan vegetatif ya. Jadi kita Vegetatif bisa ya? bisa Hmm. ya dengan stek pucuk meranti. Stek pucuk. Nah, stek pucuk meranti itu kita dicoba di beberapa jenis, terutama di Sorea leprosula Jelas. eh, dan Parvifolia itu cukup bagus dan hasilnya juga sudah banyak ya. Mungkin kalau eh, jenis-jenis meranti yang lain lebih ini belum ini ya, tetapi yang untuk jenis itu lebih, terutama jenis lepro itu Iya. sudah umum lah diketahui bahwa dia bisa, Leprosula salah satunya bisa adalah dengan stek pucuk ya, tadi ya. Terus iya, lepro, parvi, beberapa ya johor, tetapi yang lebih pengalaman sih, lebih mudah dan lebih ini adalah jenis lepro untuk leprosula. kemampuan sprouting ability sampai nanti ke eh, siap tanamnya. Oke. Nah, untuk tahan Itu lamanya salah gimana, satunya Mas? adalah Tahan lama benihnya gitu loh, oh Mas. Jenengan kan mungkin ke tempat oh tanah lama kan. Nah, terus untuk bisa establish jadi disemaikan itu ada cara-caranya nggak, Mas, untuk menjaga kualitasnya dari benih itu kan kan jauh tempatnya tadi toh. ya. Ah, Kalau meranti sih memang tidak bisa tahan lama ya, istilahnya kan Nah, termasuk le rekalsitran ya. iya Jadi betul betul. ketika dia sudah jatuh dari pohon, artinya ya sudah Harus segera siap berarti ya. untuk berkecambah itu. Hmm. Selama kondisi, dalam artian apa ya, kelembaban dan lingkungannya bagus, dia itu pasti biasanya cepat sekali, tidak sampai seminggu lah kalau memang sudah Hmm. matang itu, jatuh dari pohonnya itu tidak sampai seminggu, Oke, biasanya dia akan cepat berkecambah. Makanya oke. ya mau Nah, nggak mau kalau kita ada pas panen raya ya, terus setelah dapat ya biasanya di persemaian kita apa namanya, tabur ya di bak-bak hmm. penaburan, untuk tinggal kita siram mungkin di bak apa di penaburan itu, nanti kurang lebih nggak nyampe seminggu biasanya dia akan segera berkecambah. Luar biasa. Mas, jenengan kan mau kan
pernah membibitkan atau menyemaikan Sorea leprosula saya pakai vegetatif stek pucuk. Nah, dibandingkan dengan perkembangbiakan bibit dengan biji, kira-kira potensi keberhasilannya jauh tinggi yang mana, Mas? Pengalamannya Mas Mas Oziai. Pengalaman, ya pengalaman saya di lapangan Mm-mm. itu ternyata antara yang stek dan biji Ya. itu hampir tidak ada perbedaan, Pak Jun. Oh, Ya, oke, oke, pengalaman oke. kami di lapangan. Mm-mm. Artinya memang eh, yang menentukan di lapangan nanti bagus tidaknya itu dari sumber benihnya. Kalau memang Oke. steknya ini bersumber dari indukan yang bagus begitu, Ya. ketika dia bisa establish di lapangan ya hasilnya bagus juga, Pak. Oke. Dan Oh, berarti biji ya juga awal. sama, apabila dia juga, Mm-mm. ya hanya memang kita perlu maintenance yang agak sedikit dalam tanda petik rumit ya untuk Ah, stek oke, daripada oke. yang biji itu. Karena memang Ah, eh, apa ya, perlakuannya memang beda ya. ya, Karena ya, ya, dari ya. stek ini mulai dari kita cutting itu, kemudian masukkan dalam sungkup. Kalau sekarang, Mm-mm. kalau di beberapa HPH itu umum dinamakan dengan teknik KOFO sih sebetulnya. Ya. Teknik sungkup KOFO ini itu sampai nanti ke siap tanam itu memang agak cukup, ya maintenance yang lebih daripada Ya, kita ya, ya. sumber-sumber benih yang sumber bibit yang berasal dari buah atau biji. Betul. Mungkin kalau Betul, ya. mungkin berkecambah, kotiledon pas, eh, kira-kira sudah bisa dikeluarkan dari sungkup atau dari kita masukin di bawah paranet gitu. Tidak Mm-mm. terlalu ribet lah kalau dari buah atau biji. Tapi kalau Oke. dari stek itu yang Mm-mm. memang ya sebelum apa istilahnya betul-betul siap tanam, memang perlakuan harus apa, harus ini, harus ekstra. Berarti lebih lebih susah lah ya, nah dibanding dengan biji ya. Nah terus gini Betul, Mas, Pak Jun. pengalaman jenengan ketika di persemaian leprosula itu ya, ada nggak hama yang paling dominan Mas? Atau ya katakanlah yang menyebabkan kematian atau kerusakan tinggi ketika di persemaian itu Mas? Ngalami nggak? Ya, eh, kalau selama ini sih pengalaman kami ya Pak Jun, di lapangan, kalau hama ya alhamdulillah sih sampai saat ini yang menyebabkan kematian belum ada, Pak Jun. Belum ya? Oke. Untuk jenis-jenis tersebut ya, ya mudah-mudahan tidak ada, karena mungkin Amin, amin. eh, itu mungkin apa berkaitan juga dengan lingkungan di sekitar. Dalam artian begini, mungkin kalau lingkungan persemaian masih kanan kiri masih tutupan hutan alamnya masih cukup bagus seperti itu ya, Ya, mungkin serangan hama dan penyakit selama ini ya belum pernah belum ketemu ada yang ya. terlalu Ya, ya, ya. ekstrim sih. Hanya paling kalau yang apa ya, Ulat paling mungkin ya. muncul-muncul seperti ulat, atau yang Nah, midgal itu yang seperti buah-buah apa itu, buah-buah rambutan itu yang sering didapati di mana, di di bawah daun. semen Soraleptula ya. Oh, Yang tapi itu apa sih, kalau orang bilang itu katanya pernah ada penelitian yang bilang itu apa, kanker apa, tapi ya seperti buah rambutan sih seperti itu, yang biasanya ditemui di pertanaman Solea leprosula. Tapi kalau mm, pengamatan dari lama ini dari teman-teman itu ya belum ada sih yang belum ada sampai ya. menimbulkan Nah, kerusakan iya, atau iya, kematian iya. yang parah itu, alhamdulillah itu. Ya. Mas, jenengan kan pengalaman ketika menanam gitu, Mas. Posisi bibit atau usia bibit sing ideal ya menurut jenengan itu untuk ditanam ketika usia berapa, Mas? Yang leprosula tadi. Kalau Mm.
pengalaman ya Mm. dari kami itu untuk leprosula kalau dari biji Ya, dari itu biji. paling tidak sekitar ya 8 sampai 9 bulan Pak Jun untuk 8 sampai 9 bulan itu sudah ya sudah optimalnya untuk ditanam, Ji. masa ya Mm-mm. iya karena juga kalau terlalu lama nanti terlalu lama di persemian polybag bisa jebol juga. Iya, iya. Ya, kalau yang dipakai stek itu, Mas, stek pucuk tadi. Nah, stek agak lama Pak Jun. Eh, Oh, iya, iya. kalau pengalaman dari kami standar untuk stek itu sekitar ya paling tidak 11 lah 11 sampai 12 bulan untuk Hampir 1 tahun ya, istilahnya hampir apa satu ya tahun. betul-betul Selisihnya lumayan ya, ya 4 untuk bulan. betul-betul Heeh, bisa ready di lapangan itu. betul. Ini Iya, pengalaman kami di Kalimantan Timur juga dulu betul. seperti itu. Iya. 5 sampai 4, 4 sampai Memang 5 bulan ya, agak lumayan gede. ya itu agak ya agak sedikit bukan rumit sih. Iya, Ya manja lah. iya, betul, betul. Tapi Tapi memang ketika di salah satu upaya untuk hmm, ditanam itu, Mas, untuk ditanam di lapangan ya, di hutan alamnya itu antara dua bibit ini, Mas, yang stek pucuk dengan dengan biji itu adaptasinya lebih 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 bagus yang mana, Mas? Kalau dibandingkan itu adaptasi ketika sudah ditanam manis itu. kalau ya kalau untuk penanaman di lapangan sebenarnya tidak ada perbedaan Pak. Cuma Oh, nggak ada kita kan perbedaan ya? apa standarnya ya standar kan kalau sudah ditanam sudah menjadi bibit siap tanam dan bibit siap Ya, tumbuh ya, ya, itu ya. berdasarkan pengamatan di lapangan Mm-mm, eh, yang sudah diestablish mm-mm. tidak ada ini tidak ada perbedaan ya Oke, berarti kuncinya yang di persemaian ya, Mas ya? Kuncinya di iya kunci dalam pembibitan tadi di betul persemaian ya? betul Iya, betul karena jadi bagaimana cara menyiapkan bibit apa istilahnya siap tumbuh dan siap tanam tidak terjadi stressing ya kalau kan ya, oke. stressing itu juga pengaruh sekali Pak Tun. Mhm, ya, ya, Maupun ya. mau dari biji mau dari apapun kalau memang itu tingkat stresnya tinggi ya di lapangan agak berat juga tetapi kalau Hmm, mau dari stek tapi kalau memang dia penyiapannya bagus dan tidak ada stressing insya Allah sih ya, di ya, lapangan ya. kalau yang penting kondisi tapak atau tempat tumbuhnya apa namanya memadai ya insya Allah dia akan bisa Ya, tumbuh dengan betul, bagus betul. lah Ya, seperti itu. intinya tadi kalau naik keadaan normal semua ya, keadaan normal semua berarti kan posisi bibit, entah itu dari stek, entah itu dari biji, ketika ditanam kan sama ini ya. Tapi yang membedakan Ya, adalah tadi di perlakuan tadi kan ya, kurang lebih seperti itulah. Ini betul. kalau Iya, kalau di iya, keadaannya normal semua maksud saya, betul. kurang lebih gitu ya, Mas. Iya, Mas, ketika tanaman leprosula jenengan ditanam itu, katakanlah ini sudah jenengan kan sudah bekerja 17 tahun ya. Kira-kira ada nggak apa tadi keinginan kan diameternya cepet kan ya. Kira-kira tumbuhannya gimana, Mas? Dengan perlakuan silin itu ya, tadi yang nah, bibit unggul kita sudah dapat tadi ya. ya, Dengan perlakuannya jenengan uji apa tadi? Uji apa saya kayak lupa tadi ya. Yang untuk mendapatkan eh, biji, Mas. dari uji progeni, Pak. Nah, uji progenis Tapi untuk kalau menghasilkan. sebenarnya kalau dari uji progeni sendiri sebenarnya belum ada, Pak Jun. Jadi Oh, yang belum ada. untuk Iya. awal silin itu, jadi kita mungkin setting ke belakang dulu ya. Ah, gitu, monggo, Jadi monggo. waktu itu Mm-mm. eh, ya dari pada waktu awal silin kan beberapa PPPH kan diwajibkan untuk membangun uji itu ya dari Ah, dari dari pohon-pohon induk plus gitu. Nah, mm-mm. harapannya ketika uji hasil dari uji itu sudah berbuah, nah, nanti ya pohon-pohon apa buah ini yang kemudian apa namanya bisa apa yang dari hasil bibit unggul ini gitu kan awalnya Ah, kan seperti gitu. itu. Tetapi kan kita tidak mungkin menunggu ya. Ya, betul, Nah, betul, betul, akhirnya betul, pada betul. waktu itu
pada waktu itu tanaman operasional kan tetap menggunakan benih atau biji yang dari pohon yang bukan sembarangan sih ya, tapi sudah dipilih dari Ya, ya, pohon-pohon ya. indukan yang bagus, dan itu pun biasanya dulu diseleksi juga Pak dulu di Ya. persemaian ya. Mana yang tumbuh dulu, istilah kita grading dulu, mana yang tumbuh dulu, berarti kan kalau secara apa genetik mungkin ya dia Ya. mempunyai perkembangannya lebih cepat dibanding temannya. Fenotip Kita yang kan sama memang lah ya. waktu itu juga ya belum ada namanya uji apa, belum ada namanya ini hasil dari uji progeni itu. Jadi Oke. masih berdasarkan dari hasil pertama dari hasil uji spesies, ada beberapa jenis itu. Dan memang Oke. di ya jadi tanaman yang awal-awal itu juga walaupun boleh dibilang belum menggunakan bibit-bibit yang dalam tanda kutip sudah diketahui keunggulannya, Ya. tetapi waktu itu diusahakan menggunakan bibit-bibit yang secara fisik bagus ya, dalam artian Hmm. seleksi secara alami itu. Jadi Alami ya. Oke, yang oke. kelihatan lebih bagus dulu begitu ya. Dan kalau dari performa ya memang kita melihat sih sampai saat ini ya jenis-jenis yang dulu dianggap apa sebagai yang prospek meranti ya 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 cukup cukup memberikan gambaran bahwa kurang lebih selama Hmm. ya mungkin 15 tahun ini memang sudah kelihatan gitu Ya, ya, ya. untuk pertumbuhannya gitu. Oke, oke. Baik, intinya perkembangan perkembangan diameter dari leprosula ya menggembirakan ya Mas ya. Sesuai dengan apa yang Ya, diinginkan ya. Kurang lebih seperti ya. itu ya. Mas, kalau uji progenik itu apa sih Mas? Uji Istilahnya uji keturunan itu. Oh, Kalau iya, iya. ya, Iya, iya. protein Berarti kita ngambil di dalam ngambil biji yang dari pohon yang fenotipnya paling bagus gitu ya ya maksudnya ya. Terus nanti diambil ya bijinya, jadi ya dikembangkan gitu kan ya maksudnya ya. kita kita kan memilih apa namanya, kita memilih pohon induk plus itu, pohon induk Ah, lah, pohon induk di di alam, kemudian anakannya kita bangun satu tanaman apa, satu pertanaman uji. Itu nanti mm-mm. kita harapkan kita seleksi ke depannya, mungkin nanti ada yang pertumbuhan apa, dan individu-individu itu kan ada yang cepat, ada yang lambat, Ya, ada yang betul, kurus betul, seperti itu betul. ya. Nah, yang cepat ini kita pertahankan, kita tandai nomornya, kemudian yang lambat Mm-mm. kita ya mungkin nanti masuk dalam apa tindakan misalnya eh, apa namanya, penjarangan itu, penjarangan nanti Hmm. bisa Ya, penjarangan ya, itu ya, apakah ya. penjarangan ke individu atau penjarangan ke ke family gitu, atau Ya, pohon plus apa, pohon induk seperti itu. Nah, oke. dulu jadi awal silin itu juga seperti itu Pak Kun, yang ditanam untuk operasional pada awalnya menggunakan pohon-pohon yang berasal dari pohon induk. Jadi memang belum, waktu itu istilahnya kan belum terbangun namanya Sebagai satu tadi ya, pertanaman kebun uji tadi Pak. ya. Gitu, Ya, ya, ya. seperti itu. Oke, oke. Jadi 17 tahun, kira-kira 15 tahun sudah, tadi kan sudah nanam ya, melihat hasil replosuranya bagus lah ya. Mas, Mas Ozi, kira-kira Ya. sing paling sulit ya, sing paling sulit antar 5 jenis tadi, 5 leprosula dan sebagainya tadi, sing paling sulit untuk dikembangbiakan yang mana, Mas? Dibibitkan, bukan dikembangbiakan, sorry, dibibitkan itu. Maksudnya disemaikan tadi, Mas. Yang paling susah. Kalau tadi pan paling mudah kan leprosula mas. Kalau Bisa dengan setek pucuk juga bisa. Nah, terus kan tadi ya ada jenis-jenis yang lain mas. Yang Sorea apa tadi yang jenengan sebutkan yang unggul tadi 6 atau berapa ya? Aku lupa tadi. ada waktu itu Soraya Parvi, Soraya Parvi. Johor, Soraya Latikelados, Heeh. apa ya waktu itu. Sepertinya itu sih dari Sip. hasil Heeh. hasil dari tim pakar dulu hanya itu Pak. Hanya memang dominasi lepro itu
Iya, sepengetahuan saya itu memang paling banyak. Jadi iya, 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 iya. kita lebih lebih apa ya, lebih lebih mudah untuk mendapatkan buah dan lebih mudah untuk membiarkan secara Iya, vegetatif dibanding sementara membibitkan itu jenis-jenis ya. lain, johor, parvi itu walaupun secara teknis bisa, tetapi kadang ketersediaan atau dominasinya pada saat dia Buah berbunga ya. dan berbuah pada musim Iya. rantai itu ya sebarannya cenderung lebih sedikit gitu. Oke, berarti So, ya dan untuk kadang sementara yang memang mm, hampir gitu. Ya, 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 ya. hmm. Wah, luar biasa ini Mas Ojis. Sudah hampir 1 jam ini baru Mas Oji cerita persemaian saja nih loh Mas Oji, pengalaman jenengan nih. Baru bercerita tentang persemaian, belum cara nanamnya, belum nanti memeliharanya nih. Kayaknya berepisode episode depan saya, cuman ya itulah Mas Oji ini sibuknya luar biasa, jadi harus janjian sebulan sebelumnya ini. Bagaimana itu? Jadi, tapi ya mudah-mudahan bisa bertukar pikiran lah Mas Mas Oji terkait tentang Ya, membangun hutan alam ya. ya. Ini kita sahabat Kebun Berkah semua ini kita baru membahas terkait persemaian ya. Persemaian aja masih masih sekilas ya, sekilas yang kita bahas. Dari bibit yang mudah disemaikan ya kita ambil sore leprosula, itu pun kita masih baru ya katakanlah bahasan umum tentang persemaian kan gitu ya Mas. Mudah-mudahan Mas Osi berkenan lah untuk diajak lagi ngobrol-ngobrol nanti bagaimana menanam reprosula yang bagus, yang baik, sehingga pertumbuhan diameternya cepat, tidak Insya stres kan Allah. gitu ya. Ya kita bagi-bagi ilmu lah Mas, karena ya terus terang saja ya Oh iya, kita ini sih Mas, Pak. bisnis Iya, Pak. kehutanan ini terutama yang hutan alam kan banyak ketidakmenentuannya ya, sehingga mungkin tidak disukai masa halayak ramai lah. Bahkan mungkin dengan Betul. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa kita, Mas, salah atau adik satu di kelas, adik-adik salah kelas, satu ya, monggo. apa namanya Mm-mm. yang ya salah satu yang menjadi ya dalam tanda petik bukan apa ya seperti bukan keberatan sih sebetulnya yaitu ketidakmenentuan ketika ini kan Iya, kita juga satu investasi ya ketika kita menanam membangun itu betul, betul, betul. apakah harapannya kan kita akan apa Untung ya, berarti. mendapatkan hasilnya itu Iya, yieldnya betul. depan. Sementara dengan regulasi di hutan alam yang berbeda ya, ada artian regulasi yang tidak bisa cepat dan sesuai dengan daur yang ya 25 sampai 30 tahun itu sesuatu yang bukan pendek Pak Jun gitu. Jadi Iya, memang ya betul. Iya, betul. Itulah ya itu. tantangan kita, Mas. Tapi mudah-mudahan kehutanan tetap tetap masih bisa bertahan lah ya, Amin, amin. walaupun di dalam ketidakpastian itu ya, di dalam Iya. ketidakpastian. Dan ya saya juga berharap, Pak, eh, hmm, ya. silakan Mas. Ya, bisa share sedikit ini ya. Saya ada foto mungkin di lapangan. Boleh, boleh. Saya ini kan, bentar. Silakan. Saya sudah oke kan, Mas Aji. Oh ya, siap. Ini Pak Jun, salah satu ya apa namanya tanaman Belum muncul, Mas. Belum muncul, Mas. Tes masih masih di sini belum muncul fotonya. Nah, udah. Oke, oke. Nah, muncul. udah, Mas. Udah keluar fotonya. Mas Ozi berpelukan dengan pohon ini. Didampingi siapa nih di belakang? Sudah muncul belum ya? Ini sudah Mana? muncul. Ini sudah saya share ini. Oh, alah, berarti terganggu dengan sinyal kayaknya Mas ini, Mas. Ini baru
foto leprosula yang hmm, Oh iya. aku ngilang-ngilang. Aduh, Mas Auzinya terlempar. Mungkin ini sinyalnya nih sahabat kebun berkah. Mohon maaf ya. Beliau menghilang. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Terkait sinyal ini kelihatannya sahabat kebun berkah. Dan Mas Ozi ini memang sahabat saya sejak kuliah ya. Kami sama-sama angkatan 98 di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Dan sepertinya saya dan beliau juga sama kuliah apa namanya lulusnya ya, lulusnya. Cuman beliau memilih bekerja di sektor swasta di perusahaan dan saya berada atau memilih jalan sebagai ASN ya, aparatur sipil negara. Nah, Alhamdulillah masih bisa bergabung sahabat kebun berkah ini ya. Beliau tadi kelihatannya terlempar ini dari sinyal. Mas Oji, halo, Tes tes. apakah sudah Halo bisa halo. mendengar? Ya. Nah, kayaknya karena sinyal ini Mas, Oh iya. jenengan sinyalnya agak Betul gangguan cerah sinyal di sini. Pak. Ya, Iya gangguan. oke, nggak apa-apa. Mas, ada yang Ya ingin disampaikan? itu tadi ya apa ya? Ya, Ayo silakan, ya silakan. itu tadi foto anu, Pak Jo. Foto tadi itu tanaman di Kalimantan Plantation di Kalimantan Timur Soreang Kalimantan Timur. leprosula Mm-mm. ya umur 10 tahun jadi itu dulu saya nanamnya masih ingat itu masih menyiapkan bibitnya sampai ke blocking buka lahan sampai ya masih bisa lah menyaksikan kurang lebih itu umur 10 tahun dari dulu 10 tahun sebelum ya tadi ya. Mhm. Tapi lumayan besar loh itu Mas, berarti uh, apa namanya pertumbuhannya ya luar biasa lah untuk ya sejenis leprosula lah ya. ya Nah, mhm. Oke Mas, ada hal yang itu kalau ingin tidak salah disampaikan terakhir dulu Mas? sekitar Hmm? apa ya mungkin belum ada Pak Oke. Ya nanti, ya sedikit lah oke. ya ya Mhm. sedikit Ya, untuk uh-uh. apa ya rekan-rekan yang mungkin bekerja di lingkungan hutan dan kehutanan ya tetaplah semangat gitu ya Ya. dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya tetaplah semangat dan tetap terus bekerja dengan riang dan gembira. Amin, luar Demikian Pak Jo. biasa. Sesuai dengan Mars Rimbawan lah ya. Oke, Kang Ozi, Mas Ozi, saya terima kasih sekali telah hadir di channel saya, channel Junediono Kebun Berkah, dalam acara Ngopiin, ya. Sama-sama Pak Jo. Ngobrol, ngobrol penuh ide yang inspiratif, walaupun kita menggunakan bahasa yang ya sederhana saja, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dipetik sebagai suatu kebaikan dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang menyaksikan ini. Saya ucapkan terima kasih Kang Ozi Amin, dan amin. sukses Ya selalu. sama-sama Dan Pak jangan Jun. ini Mas, saya minta Amin, suatu saat amin. saya undang lagi Mas. Ngobrolnya kayak gini aja. Kali ini kan Insya kesukaan, Allah. besok besok penanaman lah. Untuk bagi-bagi ilmu kepada kawan-kawan. Karena ya sekarang kita susah mencari adik-adik kelas kita atau generasi-generasi muda kita yang ingin terjun di pertanian itu sangat susah sekali. Saya juga membina 76 petani itu rata-rata sudah usianya 40 tahun up ya. Jarang yang generasi muda itu sangat jarang. Luar biasa Dan dengan ini. ya, dengan tayangan ini dengan tadi apa namanya pengalaman-pengalaman
Mas Ozi yang di-share di channel ini bisa menggugah semangat para generasi-generasi muda untuk tetap bekerja dengan penuh tadi gembira seperti Mas Rimbawan. Terima kasih sekali Mas Ozi, sudah Sama-sama Pak. 1 jam lebih, dan sahabat Kebun Berkah jangan lupa ya subscribe, join dan share channel ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Terima kasih Pak Jun. Ye.